kita angkat pada Tuhan Kristus dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini tentang orang tua. Mengapa orang tua sangat berperan penting dalam diri kita semua atau terlebih anaknya? Karena orang tua memberi kita supaya kita anaknya bisa berguna atau bermanfaat untuk dirinya dan kedepannya. Karena orang tua sangat penting, di mana terdapat di dalam kitab suci yang dikatakan bahwa dalam Keluaran bab 20 ayat 12 dikatakan demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ia mengatakan demikian supaya kita sebagai anaknya selalu menghormati orang tua. Apa sih peranan orang tua membuat kita sangat berguna atau penting? Apa sih yang perlu kita ketahui tentang orang tua? Kasih sayang orang tua itu sangat penting bagi diri kita. Yang dimana peranan kasih sayang seorang orang tua sangat berperan penting bagi diri anak. Yang dimana diri anak merasa diistimewakan, merasa dikasih sayang orang tuanya lebih, yang dimana anak tersebut tidak mudah merasa kesepian atau kurang kasih sayang. Jadi permasalahan diri seorang anak di mana diri anak tidak mau dididik, tidak mau dibina, tidak mau dikembangkan. Di seorang anak tidak boleh seperti itu, karena seorang anak harus mendengarkan apa perkataan orang tua atau yang lebih tua yang berkata kepadanya. Harus bertindak sopan santun, ramah, tidak baik. Anak-anak ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa peranan orang tua bagi anak-anaknya? Oke, baik, Ibu akan menjawab. Peranan orang tua bagi anak-anaknya, yang dimana orang tua mendidik anaknya, karena orang tua adalah salah satu faktor pendukung diri anak di dalam pertumbuh kembangan anak. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baiklah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yaitu materi tentang mengenal anggota tubuh ini. Ada sebuah gambar. Nah, coba anak-anak lihat, ini gambarnya ada yang bersalaman dengan ibunya, ada yang bernyanyi dengan teman-temannya. Nah, apa sih Bu maksud tujuan dari gambar tersebut? Nah, maksudnya adalah bahwa dengan tangan kita bersalaman, dan dengan mulut kita bernyanyi, dan juga masih banyak rupa-rupa anggota tubuh kita yang siap bekerja untuk melakukan apa saja yang baik. Yang memberikan kita anggota tubuh adalah Tuhan. Jadi semua anggota tubuh itu semuanya diciptakan oleh Tuhan, baik itu mata, mulut, kaki, dan lain-lainnya. Jadi anak-anak, kita diberi dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki, satu hidung, satu mulut. Ada rupa-rupa anggota tubuh yang lainnya Tuhan berikan kepada kita. Setiap anggota tubuh berguna. Semua anggota tubuh kita semuanya pasti ada fungsi. Nah, mata kita untuk kita melihat, hidung untuk menghirup udara, telinga kita diberikan Tuhan untuk mendengar, dan mulut kita untuk berbicara, tangan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, kaki kita untuk melangkah ataupun berjalan sesuka hati kita,
pengalaman kita kecil. Ayat tersebut bahwa Santo Paulus memberikan nasihat agar kita menggunakan anggota tubuh kita untuk berbuat baik, sebab Tuhan memberikan kita anggota tubuh agar dapat melaksanakan setiap perbuatan yang baik yang Tuhan perintahkan. Ibu memberikan contoh seperti ini. Misalkan, Budi, kamu membantu ibu mencuci piring. Nah, itu sudah dinamakan perbuatan baik. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Dan kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, mari kita tutup mata pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, kita mempelajari materi tentang aku pribadi yang unik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsenkan siswa-siswi yang tidak masuk hari ini. Apakah ada siswa-siswi yang tidak masuk hari ini? Sebelum memulai pelajaran, kita akan membuat tanda kemenangan Kristus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Materi aku pribadi yang unik. Nah, apa-apa saja sih yang terlintas dalam benak kalian tentang aku pribadi yang unik? Kalian melihat kembali teman-teman kalian sebangku dan kalian sendiri. Melihat kembali apa-apa keunikan dari mereka, apa-apa kelebihan, kekurangan, sifat-sifat dari mereka. Untuk mendalami materi kita pada pagi hari ini, baiklah kalian menulis tentang keunikan dalam diri kalian dan teman-teman kalian. Untuk mendalami materi tentang aku pribadi yang unik, marilah kita berbicara dan membacakan artikel tentang keterbatasan menjadi kesuksesan. Wow, materi tersebut. Nah, silakan kalian membacakan dan mendalami materi tersebut. Apa sih yang kalian temukan dalam bacaan tersebut? Keren kan? Tentang tema materi tersebut. Kalian amati dengan diri masing-masing. Berbeda sedikit dengan orang lain itu membuat kita iri dan tidak pernah bersyukur atas diri kita yang apa adanya. Nah, Tuhan Yesus itu tidak mau kita iri, dengki dengan orang lain. Kita ini hidup di dunia saling melengkapi. Sekian ya pelajaran kita dan materi kita pada hari ini. Kita berdoa nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini, materi pokok kita adalah mengembangkan kemampuan diriku. Ada yang tahu bagaimana cara kita mengembangkan diri kita sendiri? Kalau belum ada yang tahu, mari kita saling memahami. Kita mendengarkan penjelasan Ibu pada hari ini. Baik, di sini terlebih dahulu kita mengetahui apa itu kemampuan. Apa sih yang dimaksud dengan sebuah kemampuan? Kemampuan merupakan tenaga atau kekuatan kita untuk bersosialisasi dengan orang lain, atau kesanggupan kita sejak lahir, atau merupakan suatu latihan untuk maupun praktek kita bersosialisasi dengan kawan, saling bercerita, bermain. Nah, apa saja yang termaksud itu sebuah kemampuan? Nah, contohnya kamu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi atau berdiskusi dengan kawan kita dengan baik, sehingga suatu pekerjaan yang diberikan orang tua ataupun
kalian tahu itu sebuah talenta. Contoh talenta atau bakat yang kalian miliki saat ini. Siapa yang memiliki talenta atau bakat? Di sini ada yang mau menyebutkan apa sih bakatnya? Bakat menari. Ya, boleh dikatakan juga. Bakat menari juga suatu karya Tuhan yang diberikan, ciptaan Tuhan yang harus kita kembangkan. Banyak anak-anak lain juga ingin menari ataupun berpidato, membacakan puisi, bermain voli. Itu adalah bakat atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini ibu memiliki contoh. Ibu mau memberikan contoh untuk kalian lihat bakat seorang anak dalam berpuisi. Mari kita lihat ya sampai akhirnya. Baik, kita sudah melihat video anak kecil yang membacakan puisi. Nah, ini adalah contoh kemampuan talenta yang ia miliki saat ini dan ia kembangkan sampai dia percaya diri menyampaikannya di depan kelas maupun di tempat umum. Nah, kita juga harus bisa mengembangkan talenta kita. Jangan takut mencoba. Kita semua pernah gagal, namun kita harus percaya diri bahwa kita pasti bisa. Cukup sampai di sini materi yang bisa ibu jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Untuk hari ini kita cukupkan. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita, maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi pokok kita hari ini adalah Daud, anak gembala sebagai raja besar pemersatu bangsa. Ini di dalam buku ini terlihat Daud adalah anak seorang gembala. Siapa itu Daud? Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan dikasihi Allah. Daud kira-kira lahir pada tahun 1004 sebelum Masehi di kota Bethlehem, Yerusalem. Daud juga adalah pengarang banyaknya mazmur. Dimulai dikisahkan dalam kitab suci ketika Allah memimpin Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi sebagai raja. Disitulah kisah Daud dimulai. Nah, di sini ada beberapa karakter Daud yang patut kita contoh, yaitu yang pertama, Daud adalah seorang pendoa, seorang pemaaf, dan menghormati orang yang diurapi Tuhan. Tapi Daud juga mau bertobat, menyukai musik dan seni yang indah. Daud terampil memainkan harpa dan merupakan seorang penyair berbakat. Daud juga pemberani, hati. Daud selalu melakukan yang baik bagi dirinya